Ibu Dwi Hastuti pada program PGP Angkatan 11 tahun 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator pada acara diseminasi budaya positif kali ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, ketiga presentasi, keempat diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 11 oleh Bu Dwi Hastuti Eskom pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada beliau Bapak Sutopo SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Hastuti, Sarjana Komunikasi Siapa dan Bapak Ibu semua yang diundang dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dwi Hastuti dalam rangka aksi nyata guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kami karena berkat Ramadan-nya kita bisa menjadi undangan ini. Terus saja langsung saja karena mungkin waktunya sangat terbatas dan saya mengatakan tolong kegiatan ini kita ikuti dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan ada efek positif dengan kepada Bapak Ibu secara pribadi dan positif terhadap sekolah ini. Melalui guru penggerak kita atau sekolah berharap perubahan-perubahan yang real, perubahan yang nyata di sekolah ini. Karena pada akhirnya mereka lah yang kita bisa harapkan. Di satu sisi mereka masih relatif muda, kita punya dengan 2 studi berarti kita punya 4 guru penggerak. Tetapi bukan berarti ya tidak guru penggerak itu juga tidak bertenaga, bukan itu mengusahakan. Tetapi secara moral mereka berempat mestinya punya tanggung jawab yang agak berbeda. Atau gunung, semangat gunung dorong jalan gitu kan. Jadi artinya bahwa kita membackup kegiatan yang positif demi kita semua, demi sekolah kita. Saya kira itu aja sebagai pengantar saya di kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar. Intinya mari kita berikan efek positif dari kegiatan-kegiatan semacam ini. Kemarin ada kegiatan monitoring kombel, ada buahnya juga nanti kan ke depan kita tunjukkan kombel yang ada di sekolah kita melalui Bu Sakti yang nanti kita kembangkan. Kalau kemarin mungkin secara identitas kita punya, tapi mungkin belum maksimal kan. Tapi tolong ke depan programkan sehingga kegiatan kita di sekolah ini ya percaturan kita itu karena kita di dunia pendidikan ya kita ngobrol hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan nanti Bapak Ibu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan Pak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Hastuti Eskom. Kepada beliau kami persilakan. Oh, di sini. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata diseminasi budaya positif SMA Negeri Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Bersama saya Dwi Hastuti Eskom CGB Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Di sini untuk penerapan pemahaman dan penerapan
adalah fondasi penting dalam membangun sekolah yang inklusif, sportif, dan bersemangat dalam pembelajaran. Dengan penerapan budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun personal. Pentingnya budaya positif di sekolah itu yang pertama, meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan prestasi. Kemudian yang ketiga, membangun kepercayaan diri dan kemandirian. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan disiplin dan tata krama. Konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada beberapa, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini adalah stimulus lawan teori kontrol. Itu ada pandangan tentang dunia. Itu ada stimulus respon tentang dunia. Yang kedua ada teori kontrol tentang dunia. Sudah ada beberapa. Kemudian lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin berarti dari bahasa Latin itu artinya disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ribet, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu ada 3. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang depan tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah primary years atau program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill itu berupa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik kepada diri
diri sendiri. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian 5 dasar kebutuhan manusia itu ada yang pertama bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini ada 3, yaitu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu kasus yang ada di sini itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu penghukumnya hormat pada bendera 1 jam. Kemudian pembuat merasa bersalah itu beberapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu guru. Intinya dalam kasus ini siswa sudah diberitahu, tetapi siswa masih melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi untuk penghukumnya itu siswa untuk hormat bendera itu 1 jam, supaya siswa itu merasa bersalah dan mau memperbaiki kesalahan yang dicapai. Seperti itu. Lanjut. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu contohnya itu adalah tadi yang guru ya, kalau yang ini sebagai teman itu adalah ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu guru yang sekali ini tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu. Itu adalah penghukumnya. Kemudian pembuat merasa bersalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu adalah sebagai temannya yang memberitahu. Ini adalah sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini yang sebagai diri siswa yang tadi ya, saya sekewa kecari dengan kamu. Itu adalah dengan siswanya itu sendiri. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini pemikiran siswa yang tadi membuat kesalahan tadi. Ya, kemudian untuk mengetahui pertama kali masuk pembelajaran itu seharusnya diadakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Di SMA Mojogedan ini sudah diterapkan dengan keyakinan kelas. Itu dibuat pertama kali masuk pembelajaran baru. Lanjut. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu ya, yang pertama
bersifat abstrak, tidak berbau saran, kemudian semua wajib menuliskan keyakinannya sesuai dengan kondisi kelas, singkat dan padat, dibuat dalam pernyataan positif berupa pernyataan universal. Ini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dalam presentasi ini. Terima kasih Bu Dwi Astuti atas pemaparannya ya. Iya. Acara selanjutnya disambung ya setelah kita mendengarkan pemaparan dari Bu Dwi Astuti tentang budaya positif. Acara selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Ada kepada Bapak Ibu atau Bapak Kepala Sekolah yang mungkin ada unek-unek atau pertanyaan bisa disampaikan kepada narasumber kita. Monggo. Oke, Pak Nanang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya Pak Nanang Ditya. Ya, dalam penyampaian tadi disebut bahwasanya disiplin positif adalah bagaimana seorang guru atau sekolah bisa membentuk karakter siswa menjadi lebih baik dan menjadi karakter yang mungkin dibutuhkan di masyarakat. Nah, mungkin bisa diberikan contoh Bu Dwi, contoh disiplin positif yang sudah dilaksanakan di SMA Mojokerto ini. Iya, terima kasih Pak Nana. Untuk disiplin positif yang sudah diterapkan di SMA Negeri Mojokerto itu adalah contohnya yang pertama itu sebelum masuk di lingkungan SMA Negeri Mojokerto itu siswa itu berjabat tangan di depan pintu gerbang, itu salah satunya. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan atribut yang lengkap saat mengikuti pelajaran di dalam sekolah. Itu seperti itu Pak Nana. Mungkin kalau menurut Ibu Dwi, mungkin dari yang sudah terlakukan di sekolah Mojokerto ini, apakah perlu tambahan lagi yang mungkin bisa menimbulkan disiplin positif dari siswa itu sendiri? Mungkin punya pandangan proyek sendiri belum dilakukan di Mojokerto. Oh iya, mungkin kalau disiplin di sini saya itu mengharapkan karena saya waktu ada loka itu dari sekolah-sekolah lain itu sudah ada untuk mengikuti pelajaran itu. Jadi sebelum mengadakan literasi Pak. Jadi di sini kan mungkin literasi di sini dilaksanakan hanya setiap 1 bulan sekali. Tapi kalau di sekolahan lain itu literasi dilaksanakan sebelum pembelajaran. Jadi anak-anak itu terbiasa seperti itu Pak Nana. Terima kasih Bu Dwi atas jawabannya. Iya. Oke, selanjutnya monggo Bapak Ibu yang lain yaitu Bu Astuti. Terima kasih atas kesempatannya dan pemaparan dari Bu Dwi tadi cukup menarik bagi saya tentang budaya positif atau disiplin positif ini. Untuk tadi sudah dijelaskan untuk penerapan profil pelajar Pancasila yang bagian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu untuk sekolah kita itu salah satunya kan sudah membudayakan untuk Jumat religi. Nah, ini untuk dari diri sendiri itu kira-kira ide apa atau kegiatan apa yang nantinya bisa meningkatkan profil pengajar Pancasila yang bagian beriman bertakwa ini agar bisa dilakukan di sekolah kita dan yang tema itu bisa meningkat dari anak-anak di SMA. Oke, terima kasih Bu Astuti. Untuk yang penerapan profil Pancasila yang keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di sini sebenarnya sudah diterapkan yang setiap 1 bulan itu mengadakan Jumat religi, kemudian mengadakan sholat Jumat berjamaah, ada sholat zuhur yang semuanya itu sudah kita laksanakan. Tetapi saya masih ada masih ada yang mudah-mudahan terrealisasi itu adalah yang belum dilaksanakan di SMA Negeri Mojokerto itu adalah sholat duha berjamaah.
Itu di SMA Negeri Mojokerto kan belum ada. Mungkin suatu saat kalau ada waktu itu bisa dilaksanakan. Seperti itu Bu Astuti. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih ya Bu Astuti atas jawaban-jawabannya ya. Mungkin ada yang lain, Bapak? Nggih. Terima kasih. Jadi setelah kita kegiatan prestasi ini, pada hakikatnya kita sudah upaya mengkondisikan profil pelajar bagaimana. Tapi kami perusahaan dari pimpinan itu yang saya harapkan itu bagaimana menjaga konsistensi kita semua dan menunjukkan semangat itu, karena kan kita mungkin secara teori oke gitu kan, tapi kadang-kadang terlena kan. Ini kan Bu Dwi sekarang pada posisi yang memang dalam menggerakkan atau materi dengan dalam rangka itu kan. Iya. Kami berharap konsistensi ini itu terjaga sampai nanti setelah lulus menjadi sebuah penggerak, jadi tetap terjaga dan mengimbas ke semuanya, sehingga harapan kita itu kan perubahan secara dinamis, jadi kita tidak stagnan, harus selalu. Jadi maka kita berharap bagaimana kita membuat komunitas cara berpikir kita semuanya, keluarga besar SMA Negeri Mojokerto itu selalu berpikir positif untuk melakukan perubahan-perubahan yang itu tadi berkelanjutan, jadi tidak maju mundur kan. Seperti tadi kita ada kejadian itu harus segera kita tangani dan kita jaga, gitu kan. Sehingga ke depan insya Allah Mojokerto itu ternyata kita biasanya saya sampaikan dianggap di daerah perbatasan ini ketoknya gitu kan, itu harus kita hilangkan. Kita sebagai warga SMA Mojokerto harus hilangkan, kita harus tumbuh tengah atau pinggir, pokoknya kita tengah gitu kan. Itu harapan saya sebagai pimpinan. Insya Allah dengan semangat kolaborasi kita semuanya itu saya yakin pasti bisa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai harapan gitu kan. Sehingga ketika itu benar bisa berjalan, insya Allah kita juga akan kita dapatkan profil pelajar Pancasila juga akan kita usahakan. Itu terima kasih. Sampai ketemu. Sudah Pak, insya Allah Bapak nanti setelah lulus dari guru penggerak CGP ini nanti insya Allah saya akan berkolaborasi dengan sesama teman CGP dan dengan Bapak Ibu guru yang belum CGP akan berkolaborasi bagaimana nanti sekolah SMA Mojokerto ini lebih maju dan lebih disiplin lagi. Terima kasih Pak sudah Pak. Sudah cukup Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu cukup ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Monggo, ada yang mau disampaikan? Sebelum saya akhiri, tidak saya beri penguatan saja di sini bahwasanya Bu Astuti sudah memberikan materi terkait dengan budaya positif. Yang terpenting ini ada yang terakhir, hanya dengan lihat di depan seketika restitusi ketika Bapak Ibu menemui masalah di dalam kelas atau di dalam kehidupan, saya rasa solusi segitiga restitusi ini sangat pas gitu ya, karena kita tidak langsung menyalahkan, tidak menjustis anak atau orang itu bersalah, tapi terlebih dahulu kita yang pertama menstabilkan identitasnya dulu, jadi dia jadi pribadi yang tidak merasa bersalah dulu ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, jadi dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan, dan dia sendiri nanti yang akan mencari solusinya. Dan ini penting sekali untuk proses pembelajaran kita di dalam kelas, karena banyak sekali masalah yang kita temui di dalam kelas. Oke, terima kasih Bu Astuti, sangat bermanfaat sekali diseminasi kita pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah menutup, marilah kita tutup. Oh gitu. Ya, ini penguatan dari putri sebelum ditutup. Ada penguatan apa atau mesti saran
ya. Oh iya. 5 posisi kontrol tadi ada ini yang mungkin ininya yang salah ya. Apa ini? PPT-nya ya. Yang ini tadi tidak berubah soalnya. Padahal ada 5 posisi kontrol ya. Ini ya. Ini coba lewatan. Sudah lewatan yang terakhir. Ada 5, yang pertama itu sebagai apa tadi? Pembuku, betul. Yang kedua sebagai ya, membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat adalah Lingkungan. bukan, ini memang kebutuhan dasar. Nah ini pemantau. Yang kelima adalah manajer. Yang terbaik itu yang mana Bu Dian Sudi ya? Kalau saya ya pembuat berasa bersalah. Manajer ya Bu ya kayaknya. Nanti kasihan kalau buat masa bersalah. Oh, udah tak gini kan nangis gitu ya. Jadi manajer itu mungkin yang bisa apa istilahnya membantu kita menyelesaikan masalah. Oh gitu. Sebagai kalau penghukum tadi ya, ketika ada kesalahan kamu berdiri di depan tiang bendera 1 jam, itu penghukum. Membuat merasa bersalah, dia tolere, kamu kan sudah Iya. tak omongi, buku wis membiayai kamu dan malah dia menangis lah gitu ya. Kemudian kalau teman ya, ayo mas, kita kan sudah lama kenalan gitu ya, besok kamu ya seperti itu terus sih, itu gak berubah. Kemudian kamu Iya. iya. Kemudian kalau memantau, ya sekadar memantau saja gitu ya. Manajer tadi kesalahan orang seharusnya memausi dan kita aja anak untuk berbeda ya seperti itu. Kalau menurut saya kalau menurut panjenengan juga sama ya? Sama. Ya. Silakan kalau mau menambah. Tadi saya hanya untuk menambahkan saja. Saya hanya untuk menambahkan yang Bu Astuti minta tadi loh, Ibu. Oh, yang iya. profil, ya, Ide profil pelajar Pancasila itu ya. Beriman ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nanti Bapak Sutopo kalau nanti ada waktu itu mohon, kalau saya bukan membanding-bandingkan dengan sekolah yang lain Bapak, itu kalau sekolah yang lain itu nanti diadakan sholat duha Bapak. Jadi sebelum pembelajaran itu diadakan sholat duha. Jadi masuknya itu tidak jam 7, tetapi jam 7 kurang 5 menit atau seperti itu Bapak. Ya. Itu mohon. Oke. Itu mungkin bisa dikondisikan di setiap guru mapel jam pertama Iya, ya. jam Bisa pertama. include di situ, jadi anak-anak diminta untuk menyisihkan waktunya untuk melakukan Kan sholat duha. pembiasaan sholat duha. Meskipun tidak berjamaah tidak apa-apa ya. Iya, Bu, ya. tidak berjamaah tidak apa-apa. Yang penting kita Jadi, ikutin anak-anak iya. masjid, lalu kita sholat Itu. duha. Iya, ada itu. Nah, itu baru kita mulai belajar. Iya, seperti itu. Ya. Itu saja. Mungkin Itu. itu harus ada tambahan. Oke. Kalau itu tidak ada Ibu. Jadi dengan sukarela siswa itu dia sholat atau digilai juga tidak masalah seperti itu. Iya, kita beri waktu. Iya, untuk Bapak Ibu guru juga. Kalau untuk Bapak Ibu guru setelah, ya saya bukan pengamat ya, tapi saya lihat itu di SMA Negeri Mojogedang itu sudah sebagian besar, tidak hanya sebagian tok, tapi sebagian itu sudah melaksanakan sholat duha seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memungkinkan tadi dalam slide apa ya, untuk keyakinan yang dibuat di kelas itu apakah kita harus perlu menyampaikan juga kepada orang tua atau wali murid, karena yang kemarin kita lakukan ini kan baru keyakinan kelas itu kita sosialisasikan di dalam kelas saja. Nah ini nanti apakah itu bisa jadi kita harus atau masukkan atau kita infokan kepada orang tua wali murid atau walinya itu agar mereka juga mengetahui nanti bahwa dalam beberapa kegiatan atau tindakan itu ternyata dari kasus-kasus itu ada konsekuensinya, dan konsekuensi ini kan salah satunya peraturan dari anak-anak yang kemarin saya temui itu kan ada denda. Nah, denda ini kalau mereka orang tua itu tidak mengetahui kan ini jadi problem bagi
siswa tersebut dan dendanya itu bisa dari kalau uang berarti kan untuk mengurangi dana. Nah itu kalau nanti kita bisa sampaikan kepada orang tua wali, artinya orang tua wali itu juga nanti ikut membantu anak itu biar boleh ojo sampai ke jendul. Mungkin itu satu tambahan atau monggo mungkin bisa diikutkan seperti apa? Ya, terima kasih Bu Gunung atas pertanyaan, sangat bagus sekali. Untuk keyakinan kelas di sini itu kan kita sudah disampaikan kepada Bapak Humas, itu kan sudah ada grup untuk wali orang tua. Alangkah baiknya untuk keyakinan kelas itu disampaikan di grup yang sudah kita bentuk seperti itu, supaya orang tua itu tahu, oh ini keyakinan kelas yang dibuat di sekolahan seperti ini.